Nama saya Abah Dindin dari Yayasan Kumala. Kumala ini lembaga sosial yang menangani permasalahan sosial seperti anak-anak jalanan, pemulung, disabilitas, dan kelompok masyarakat marginal lainnya. Nah, di Kumala sendiri kegiatan pelayanan rehabilitasi itu memanfaatkan konsep kegiatan-kegiatan produktif. Jadi di kita kebetulan ada kegiatan daur ulang sampah dan bank sampah. Nah, ini yang menjadi alat pelayanan dan sekaligus alat pemberdayaan buat masyarakat pendampingan. Ya, kebetulan di kerjasama ini kita kan dengan Balai Pangudi Luhur itu menangani gelandangan, pengemis, termasuk pemulung ya. Ya, di pemberian pelayanan terhadap pemulung, kita berpikir bahwa pemulung itu di satu sisi dari masalahnya itu ada potensi-potensi terkait pelestarian lingkungan sebetulnya. Karena pemulung ini tidak perlu di stigma gitu ya. Biasanya pemulung ini kan di stigma gitu ya, negatif oleh masyarakat, bahkan kalau ini oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Tapi pemulung ini sebetulnya mereka itu pahlawan lingkungan, di mana dia memilah dan mengurangi sampah sebelum ke tempat pembuangan akhir. Nah, ini yang harus jadi catatan kita. Nah, dari potensi itu, dari keberadaan positifnya pemulung, sebetulnya yang kita lakukan adalah bagaimana kapasitasnya kita kembangkan ya, potensi-potensinya kita dukung, termasuk tadi mungkin pemulung baru memilah sampah. Nah, bagaimana kita memberikan menambah kapasitas, memperkuat kapasitas mereka sehingga mereka bisa memanfaatkan sampah itu sendiri dengan cara itu tadi, mendaur ulang, memilah, lalu dikemas, biar tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai jual sehingga pemulung itu dapat mempunyai nilai ekonomi dari hasil pemanfaatan sampah itu sendiri. Nah, biasanya di lapangan pemulung itu hanya menjual sampah, misalnya contoh botol plastik itu hanya dimasukkan karung dan dijual. Nah, pada botol plastik ini minimal bisa dipres, dicacah, bahkan didaur ulang ya menjadi produk-produk kreatif yang punya nilai ekonomi, nilai jual yang cukup tinggi gitu ya. Nah, ini yang membuat kita merasa tertarik untuk bekerja sama dengan Balai Pangudi Luhur, dan alhamdulillah di Balai Pangudi Luhur juga difasilitasi ya, baik itu alat-alat untuk tadi menaikkan nilai jual pengelolaan sampah tersebut, bahkan mungkin kapasitas tadi dikembangkan ya, misalnya melalui sekarang ada rencana pembentukan bank sampah, itu salah satu penguatan atau pengembangan kapasitas pemulung, bagaimana mengelola sampah secara kelembagaan. Nah, ini yang mungkin perlu dikembangkan untuk diaplikasikan di kegiatan-kegiatan penguatan untuk para pemulung khususnya. Produksi workshop yang di Pangudi Luhur sebetulnya ini target kita adalah bagaimana menjaring gitu ya, menjaring pasar untuk tertarik pada produk-produk di Balai Pangudi Luhur, produk-produk daur ulang sampah tadi ya. Nah, sebetulnya ini kan sudah ada fasilitas ya, galerinya, kemudian dengan fasilitas pusat kreasi atensi ini, SKA ini, sentra kreasi atensi, sebetulnya punya nilai jual, nilai pasar yang cukup bagus ya untuk bagaimana menjaring pasar tadi. Nah, tinggal kita bagaimana kembangkan pengelolaannya, manajemennya, pengelolaannya, kemudian promosinya dimaksimalkan baik itu online maupun offline. Nah, saya lihat sih sebelum PPKM ini cukup berpeluang bagus ya, banyak orang datang, dia melihat
produk-produk daur ulang, bahkan ada yang pesan, ada yang beli gitu ya, baik itu langsung di lokasi SK-nya ataupun menghubungi kita di Kumala atau di kelompok lain yang membuat produk. Nah, ini juga menjadi menjadi peluang yang sangat bagus untuk bagaimana menampung produk-produk yang dihasilkan oleh PM yang khususnya pemulung yang ada di Balai Pangudi Luhur. Ini udah menjadi fasilitas pasar yang sangat luar biasa ya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan dan mengemas lebih besar lagi gitu. Ya. Kalau Kumala sendiri sih memang di awal ini kita tadinya hanya swadaya sendiri ya. Dari mulai produksi, memasarkan, tapi lambat laun banyak pihak-pihak yang tertarik, khususnya perusahaan-perusahaan migas ya. Karena apa? Perusahaan-perusahaan migas, perusahaan-perusahaan besar ini mereka membutuhkan, misal satu contoh, award tentang pengelolaan pelestarian lingkungan, yaitu award proper dari KLHK, atau award Banma Mitra tentang kegiatan pemberdayaan sosial di Kemensos. Nah, perusahaan-perusahaan ini membutuhkan itu. Nah, di sisi lain ketika memberikan program-program pemberdayaan, kemudian di situ mempunyai nilai-nilai yang plus untuk penilaian proper atau Banma Mitra, mereka lebih tertarik, lebih all out ya mendukung kita. Nah, contohnya di Kumala itu ada Pertamina, perusahaan migas lainnya banyak tuh, ada Chevron, Freeport segala macam, BUMN seperti Bank Mandiri, bank-bank BUMN ya. Nah, ketika perusahaan-perusahaan mitra-mitra itu tertarik, mereka juga tidak hanya eksklusif melihat program-program Kumala di Yayasan Kumala saja, tapi program yang dilakukan atau dilaksanakan di luar Kumala, contohnya di Pangudi Luhur ini. Nah, Pangudi Luhur ini juga program pemberdayaan pemulung ini dilirik oleh Pertamina PHNWJ, sehingga PHE sebagai induk perusahaan PHNWJ itu melakukan MOU ya, kerjasama program dengan balai Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos melalui Balai Pangudi Luhur ini melakukan kerjasama program. Nah, ini mungkin bisa diaplikasi atau direplikasi ya oleh lembaga-lembaga lain gitu. Balai Pangudi Luhur ini ya merupakan, kalau saya menganggapnya merupakan mitra strategisnya Kumala. Kenapa? Karena di sini full fasilitas itu tersedia ya. Tempat yang luas, berbagai fasilitas seperti mesin pengolahan sampah juga tersedia. Nah, di sisi lain balai ini juga merekrut penerima manfaat, salah satunya adalah pemulung itu dari berbagai daerah misalnya. Nah, ini bisa saling memanfaatkan. Di sisi lain balai memberikan pelayanan rehabilitasi sekaligus pemberdayaan. Di sisi lain untuk Kumala itu investasi bisnis, ini boleh saja dikatakan itu ya. Jadi investasi usaha. Kenapa? Ketika ada kelompok-kelompok pengelolaan sampah atau daur ulang di Balai Pangudi Luhur, itu bisa menjadi mitra usahanya Kumala. Nah, Kumala diuntungkan lah dengan adanya suplai ya, produk misalnya, yang selama ini kadang kita ada kendala untuk memenuhi permintaan pasar misalnya. Nah, kalau ada kelompok-kelompok di sini, ini bisa disinergikan. Nah, untuk ke depan mungkin saya sih secara kelembagaan juga sangat mendukung kegiatan daur ulang dan pengolahan sampah di balai ini, karena itu tadi mitra-mitra kerja kita sudah seperti Pertamina contohnya sudah melirik gitu ya dengan kegiatan-kegiatan. Dan satu hal lagi, balai kegiatan daur ulang atau pengolahan sampah di Balai Pangudi Luhur ini bisa menjadi contoh ya peran pekerja sosial sebetulnya
Ya, apa itu? Yaitu misalnya green social work. Nah, bagaimana kita melihat pengelolaan atau pelestarian lingkungan ini sebagai satu bagian dari tugas pekerja sosial juga. Jadi secara langsung di sisi lain kita menangani melakukan pelayanan sosial, pendampingan sosial, di sisi lain juga kita tetap menjaga kelestarian lingkungan dimanapun. Ya. Program atensi ini kan sebetulnya fleksibel ya, bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya melalui kegiatan residensial di balai atau di keluarga, bahkan di komunitas pun ini sangat efektif. Yang saya rasa, yang saya alami, kita alami di Kumala itu, di komunitas ini sangat efektif untuk menerapkan program atensi. Kenapa? Karena di program ini tidak hanya kita memberikan pelayanan rehabilitasi, tapi di situ ada sisi-sisi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada penerima manfaat itu untuk lebih mengaplikasikan potensinya, mengaplikasikan kemampuannya, bahkan jejaring yang dimiliki oleh penerima manfaat ini sebetulnya luas ya. Seperti contohnya saya tadi, ketika kita membina atau membuat satu kegiatan di komunitas A, ternyata dia punya jejaring di komunitas B, C, D gitu ya. Nah, ini menjadi, kalau di dalam konsep usaha kan ini investasi besar gitu ya, yang kalau dikelola dengan baik ini akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan menurut saya gitu. Jadi jangan takut untuk berkreasi, untuk memberikan kesempatan pada PM-PM kita, sekecil apapun potensi yang mereka miliki itu bisa dikembangkan, dan ini menjadi dampak manfaat yang luar biasa buat lembaga kita sendiri. Seperti itu.